Amanda, seorang editor, ia sedang bekerja di rumahnya menggunakan laptop, karena minggu ini ia kebagian bekerja di rumah. Ia sangat bosan, karena kalau di kantor, ia bisa berbicara atau sharing dengan teman kantornya tentang video yang sedang ia edit. Bosan banget. Enaknya ngapain ya? Oh iya, akhir minggu nanti enaknya kemana ya? Udah capek banget kayaknya deh kerja terus. Oh iya, kayaknya enakan ke Curug deh. Tapi coba cari di Google deh. Tuh kan bagus. Kayaknya seru deh main air di sana. Tapi enaknya gimana ya? Coba cari opsi lain deh. Kurang leluasa deh nyari di laptop, ganti ke handphone aja deh. Sebenarnya kalau ke Cimory tujuannya bukan melihat sapi sih, kan makanannya enak-enak, apalagi kuenya. Aduh, pengen banget momorolnya. Pasti enak banget tuh yang Oreo, coklatnya melted gitu kan. Apalagi kalau dimakannya di pinggir sungai. Asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiens. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Yang keempat, orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat, dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya. Yang kelima, pemberian penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Tahapan penelitian penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama, sebelum pembentukan teori itu sendiri, berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Yang kedua, dalam penelitian, penggunaan dan gratifikasi dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili alasan yang orang ungkapkan dalam penggunaan media. Yang ketiga, para peneliti tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media sesuai dengan kebutuhan, tujuan, keuntungan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individu. Efek media. Yang pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik, mengarah pada tekanan untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Yang kedua, situasi sosial juga menciptakan kewaspadaan pada masalah yang membutuhkan perhatian, informasi yang mungkin didapatkan dari media. Yang ketiga, situasi sosial bisa memiskinkan kesempatan di dunia nyata untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Lalu situasi sosial itu seringkali menghasilkan nilai tertentu dan afirmasi serta penguatan dapat difasilitasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan materi media. Lalu yang terakhir, situasi sosial menuntut kebiasaan dengan media. Tuntutan ini dipenuhi untuk membina keanggotaan dalam grup sosial yang lebih spesifik. Istilah-istilah penting dalam teori penggunaan dan gratifikasi. Media memiliki manfaat bagi orang, dan orang dapat menempatkan media ke dalam penggunaan-penggunaan tersebut. Hal ini dinamakan utilitas. Ada juga intensionalitas. Intensionalitas ini muncul ketika motivasi awal seseorang menentukan konsumsi mereka mengenai materi media. Lalu ada juga selektivitas. Selektivitas ini artinya bahwa anggota audiens yang menggunakan media mungkin merefleksikan ketertarikan dan pilihan yang ada.
pengaruh untuk bertahan, menyatakan bahwa anggota audiens mengonstruksikan arti bagi mereka dari konten dan pengaruh yang dimaksudkan untuk alasan mereka berpikir dan lakukan. Mereka seringkali aktif untuk menghindari tipe tertentu dari pengaruh media. Lalu ada istilah aktivitas. Aktivitas ini mengacu lebih kepada yang konsumen lakukan. Lalu ada keaktifan. Keaktifan ini lebih dekat dengan yang menjadi ketertarikan peneliti dalam penggunaan dan gratifikasi, yaitu kebebasan dan otonomi audiens dalam situasi komunikasi massa. Kritik atas teori penggunaan dan gratifikasi. Teori ini walaupun berperan besar dalam penelitian komunikasi massa, khususnya dalam memahami alasan dan tujuan penggunaan media. Teori ini dapat dikatakan tidak sempurna saat digunakan untuk menilai media yang telah digunakan secara ritual atau kebiasaan. Teori penggunaan dan gratifikasi ini dapat menjadi pilihan saat digunakan untuk menilai hal-hal spesifik tertentu yang menyangkut pemilihan pribadi saat menggunakan media.